Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 814. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ia telah memasuki tirai cahaya ajaib ini. Kata Molly, tubuhnya bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Api Merah masih hidup. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Iblis Api Merah tidak mencarinya selama lebih dari 2 tahun ini. Tetapi dia tahu betul bahwa Raja Iblis Api Merah tidak akan pernah melupakannya. Juga tidak akan melupakan 2 hari yang tersisa. Tuan Iblis Api Merah, tunggu aku, kata Molly. Dia melonjak ke langit dan melangkah ke tirai cahaya ajaib itu. Tiba-tiba cahaya ajaib yang tak terbatas mulai menyatu ke dalam tubuhnya. Dan saat berikutnya, Molly menghilang secara langsung. Dia telah memasuki saluran dan tiba-tiba menghilang dari sana. Scene berpindah saat ini di tanah percobaan surga di dunia iblis. Di kedalaman alam iblis, ruang berfluktuasi dan di lorong pusaran air, 3 aliran cahaya tiba-tiba keluar. 2 cahaya langsung jatuh ke tanah dengan beberapa tulang patah. Sementara 1 cahaya lainnya melintas di kampan dan langsung jatuh ke tanah. Tetapi itu juga nampak sedikit memalukan. Ketiga cahaya ini adalah skeleton cabang, Mokara, dan senior kucing hitam besar. Segera skeleton cabang dan Mokara merasakan energi iblis yang kuat dan roh jahat di dunia monster ini. Dan mereka semua melihat sekeliling dengan kaget dengan ekstasi. Napas di sini benar-benar terlalu kaya. Energi sihir yang mengalir ke tubuh kedua orang itu setiap saat membuat kekuatan tubuh kedua orang itu meningkat pesat. Dan tubuh fisik juga dengan cepat berubah. Bahkan ada semacam terobosan dan peningkatan terus-menerus. Gemuruh. Saat berikutnya, keduanya benar-benar memulai terobosan. Hanya menghirup aura di sini, menyerap energi sihir antara langit dan bumi. Memungkinkan mereka berdua untuk menerobos langsung dari tahap awal alam suci bumi ke tahap tengah alam suci bumi. Dan itu masih perlahan ada promosi. Raja Kucing Hitam Besar, di mana tempat ini? Skeleton cabang dan Mokara berkata dengan gemetar, keduanya sedikit tercengang. Apakah ini surga? Kecepatan terobosan terlalu cepat, bukan? Ya, benar, ini adalah surga, tetapi ini adalah surga kuno, kata kucing hitam besar itu seraya merasakan aura sekeliling dan wajahnya menjadi serius. Alam surgawi kuno, apa maksudmu? Baik skeleton cabang dan Mokara sedikit bingung. Surga adalah surga, mengapa ada surga kuno? Alam surgawi kuno berarti bahwa kekuatan alam surgawi di sini sudah sangat tua dan masih mempertahankan keadaan zaman kuno. Selain itu, Anda merasakan kekuatan di sekitar Anda. Iblis di sini sangat kaya. Jika kaisar benar, itu pasti dari alam surgawi misteri kuno. Tidak lain adalah misteri iblis, kata kucing hitam besar itu seraya melihat sekeliling dengan hati-hati. Senior kucing hitam besar, maksudmu kita telah memasuki alam rahasia iblis? Skeleton cabang dan Mokara sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak berani bergerak. Sulit untuk mengatakan apa situasi spesifiknya. Tapi ayo kita pergi dari sini terlebih dahulu dan mencari tahu, kata kucing hitam besar itu, matanya berkilat. Segera serangkaian larangan aneh muncul di tubuhnya. Di alam surga ini penampakannya menjadi sangat jelas. Terlihat dengan mata telanjang bahwa kucing hitam besar itu dengan panik melahap semua kekuatan yang ada di sekitarnya. Apakah itu energi iblis, energi jahat, atau energi suci surgawi kuno itu telah ditelan ke dalam tubuhnya, seperti lubang hitam yang tidak pernah bisa diisi. Kalian berdua ikuti aku dengan cermat, tapi ingat hati-hati, kata kucing hitam besar itu seraya mengguncang sosoknya, dan mereka kemudian pergi ke satu sisi bersama skeleton cabang dan Mokara. Tidak lama setelah kucing hitam besar dan yang lainnya pergi, sesosok nampak juga jatuh di sana. Itu adalah Raja Iblis Api Merah. Dia merasakan aura dunia iblis di sini dan terkejut. Tetapi segera dia berubah menjadi sinar cahaya dan langsung menghilang ke arah lain. Setelah Raja Iblis Api Merah pergi, nampak Molly juga muncul di sana. Molly awalnya terkejut merasakan kekuatan sihir yang menakutkan di sekitarnya.
Tetapi kemudian dia tidak peduli dengan ki iblis yang kaya ini. Dia hanya dengan hati-hati merasakan napas dari iblis api merah dan kemudian bergerak ke arah Raja Iblis Api Merah pergi. Saat ini di gurun di luar Demon Abyss, kucing hitam besar, Mokara dan skeleton cabang nampak bergerak dengan hati-hati. Setelah menjauh dari Demon Abyss, mereka akhirnya melihat pemandangan alam iblis di tanah percobaan ini. Di atas langit di kejauhan sekelompok sosok monster yang menakutkan meraung ke langit dan auranya meledak seperti lautan. Mengejutkan zaman memberi orang rasa kehancuran yang kuat. Terlebih lagi monster-monster ini mundur dengan panik. Tampaknya di ujung dunia monster yang jauh itu ada sesuatu yang menakutkan yang memaksa mereka melarikan diri ke segala arah. Ini, apa ini? Skeleton cabang dan Mokara terkejut. Mereka telah menerobos puncak tahap tengah suci bumi. Tetapi kemudian mereka merasakan siluet monster dari kejauhan dan ada perasaan jiwa akan runtuh. Iblis suci surgawi ini adalah iblis suci surgawi dan itu juga merupakan monster di puncak tahap tengah suci surgawi. Saat ini kucing hitam besar itu juga nampak kaget saat melihat monster-monster itu dan hatinya kaget. Rahasia macam apa yang ada di sini? Ada begitu banyak monster raksasa puncak tahap tengah suci surgawi. Saat ini skeleton cabang dan Mokara keduanya tertegun. Monster-monster itu sangat menakutkan. Mereka berdua takut jika monster itu ingin membunuh mereka. Monster itu dapat melakukannya dengan mudah. Apakah kita datang ke ranah rahasia inti ras iblis? Ranah rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh jenius top ras iblis. Skeleton cabang dan Mokara berkata dengan gemetar. Tidak. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dengan cahaya yang redup di matanya. Iblis-iblis ini bukanlah iblis, tetapi setan. Mereka adalah sejenis iblis yang menggabungkan darah berbagai iblis dan monster. Ayo, alam rahasia kuno ini bukan hanya alam rahasia iblis. Kemungkinan besar ini adalah alam rahasia tempat kedua iblis bertemu. Kalian berdua, lebih baik tetaplah di sini. Kaisar ini merasa bahwa ada pena suci kuno tingkat menengah di bawah tanah. Sepertinya tidak ada yang memilikinya. Kalian berdua bisa tetap di sini dan mundur untuk memperbaiki rantai. Sedangkan Kaisar akan pergi untuk mencari tahu, kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Senior Raja Kucing Hitam Besar, apakah kamu tidak akan mendapat masalah jika kamu pergi sendirian? Skeleton cabang dan Mokara berkata dengan cemas. Membawa kalian berdualah yang akan menjadi masalah, kata kucing hitam besar itu seraya melirik mereka berdua. Dia juga merasa sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia memasuki bagian ini, dia akan memasuki tempat yang begitu menakutkan di surga. Jangan khawatir, kalian berdua tidak akan ada yang salah dengan Kaisar ini. Meskipun kekuatan Kaisar ini belum pulih, tetapi monster-monster ini tidak akan dapat membunuh Kaisar ini. Tetapi kalian berdua hati-hati, ingat jika ada bahaya, pergilah ke tempat Demon Abyss sebelumnya. Sepertinya ada tempat terlarang di sana, dan tidak ada iblis yang berani masuk ke dalamnya, kata kucing hitam besar. Setelah mengatakan itu, sosok kucing hitam besar itu berkedip dan dia langsung menghilang. Tetapi dia tidak pergi ke arah sekelompok monster itu melarikan diri, karena melihat dari penampilan monster-monster itu, jelas ada keberadaan yang lebih menakutkan di lokasi itu. Sementara Master Skeleton Cabang dan Mokara saling memandang dalam keputusasaan. Mereka kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian mengambil pena suci kuno, dan kemudian keduanya tidak ragu-ragu dan kemudian meningkatkan kultivasinya. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh kucing hitam besar itu adalah bahwa di ujung dunia iblis ini, yang sangat jauh dari mereka, Qin-Chen lah yang telah menyebabkan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya itu melarikan diri. Boom, Qin-Chen telah memasuki dunia monster ini dan menggunakan pohon iblis dari 10.000 alam. Dan pusaran cahaya ajaib dengan liar menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dunia di gua monster ini hancur total. Dimanapun kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam lewat, itu akan berubah menjadi reruntuhan. Setan yang tak terhitung jumlahnya telah lama kehilangan tulang mereka. Kekuatan yang dilepaskan oleh pohon iblis dari 10.000 alam bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh iblis-iblis ini. Qin-Chen terbang jauh ke kedalaman dunia monster ini. Selama monster tak terbatas berada di antara bagian langit dan bumi ini, mereka akan ditelan dan diserap oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Apalagi di bawah tanah, nampak banyak pena suci.
Semua pena suci ini terus-menerus ditelan, diserap, dan diubah menjadi kekuatan dari pohon iblis 10.000 alam. Saat ini di sisi Qin-Chen, nampak Chen Sisi sangat terkejut. Kecepatan di mana Qin-Chen menyerap energi dan kekuatan iblis tak terbatas antara langit dan bumi ini jauh lebih menakutkan daripada dia sebagai penerus iblis abisal. Namun dia tidak secepat Qin-Chen dalam menelan energi iblis ini. Tetapi ini wajar. Pohon iblis dari 10.000 alam adalah harta karun tertinggi dari ras iblis. Tidak ada energi iblis yang dapat menahan penyerapan pohon iblis dari 10.000 alam. Jika Chen Sisi berada di dalam cakram Gyo Qian Kun, dia pasti akan terkejut. Di dunia iblis ini, pohon iblis dari 10.000 alam nampaknya adalah raja di sini. Kemanapun pusaran air Qin-Chen pergi, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tidak akan ditelan olehnya. Dalam proses menelan, pusaran tersebut tidak hanya tidak memiliki polusi roh jahat, tetapi itu menjadi semakin bersinar. Salah satu kekuatan murni itu juga terus memasuki tubuh Qin-Chen. Ini adalah setelah pohon iblis dari 10.000 alam menyempurnakan pena iblis dan pena suci. Itu juga akan kembali memberi makan energi suci murni ke tubuh Qin-Chen, dan segera aura di tubuh Qin-Chen berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Chen menggunakan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika terus pada tingkat penyerapan seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi Chen dapat menerobos, kata Chen Sisi dengan penuh semangat. Setelah 1 jam penuh, Qin-Chen tampaknya tersapu melintasi dataran oleh badai, penuh lubang, dan semua kehidupan dihancurkan. Di dataran luas ada ratusan ribu pena suci darah dan juga pena iblis yang menakutkan. Itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Beberapa ras iblis melarikan diri dan ada juga yang ditelan. Banyak dari pena suci darah dan pena suci iblis ini adalah pena suci tingkat rendah biasa. Dan tidak ada banyak pena suci tingkat menengah, sedangkan untuk pena suci tingkat atas jumlahnya sangat sedikit. Ada sebagian besar dari mereka pada kenyataannya pena suci tingkat atas itu tidak dapat mencapainya. Itu hanyalah pena suci darah dari tingkat dasar, tetapi jumlahnya sangat banyak dan aura pena suci itu melekat di sekitar Qin-Chen menjadi semakin kuat. Boom! Akhirnya tiba-tiba aura menakutkan muncul dari tubuh Qin-Chen, dan orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa seberkas cahaya berkedip di tubuh Qin-Chen dan dia melangkah ke ranah puncak tahap tengah suci surgawi. Sepertinya dunia iblis ini benar-benar harta karun. Qin-Chen nampak bersemangat. Saya harus berterima kasih kepada putra ilahi. Jika dia tidak membawaku ke dunia monster bawah tanah ini, akan membutuhkan banyak usaha bagiku untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi, kata Qin-Chen seraya terus melahapnya sambil mengkonsolidasikan kekuatan di tubuhnya. Tiba-tiba sesaat kemudian Qin-Chen mengangkat kepalanya dan melihat awan iblis mulai muncul di atas kepalanya. Di awan iblis ini ada cahaya iblis yang menakutkan berkedip-kedip. Dengan aura guntur iblis gelap, ini ternyata adalah kesengsaraan iblis atau disebut juga bencana iblis. Apa ini adalah awan iblis, kata Chen Sisi. Dia terkejut. Terobosan Qin-Chen secara tak terduga menarik awan energi iblis. Suku iblis Jieyun. Apakah ini karena aku telah menelan terlalu banyak energi iblis dan menarik seluruh dunia iblis untuk melawan? Kata Qin-Chen matanya tajam, dan dia kemudian melihat sekilas bahwa jauh di dalam kehampaan, di atas kehampaan dunia monster yang tak berujung, awan gelap yang mengepul mengembun, dan itu adalah malapetaka baginya. Malapetaka ini muncul bukan karena Qin-Chen menerobos. Di bawah langit dan bumi, tidak ada yang pernah menarik awan kesengsaraan di puncak tahap tengah suci surgawi. Alasan sebenarnya adalah karena Qin-Chen telah menelan terlalu banyak energi iblis. Yang jelas itu telah menarik perhatian dan permusuhan dari dunia iblis ini. Jika Qin-Chen adalah anggota ras iblis, itu mungkin baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah bahwa Qin-Chen adalah ras manusia. Dia menantang aura iblis, yang secara alami akan menarik reaksi dari alam ras iblis. Ini tidak berarti bahwa dunia monster ini memiliki kesadaran dan asal otonom, tetapi ini merupakan manifestasi alami dari dao besar langit dan bumi. Kesengsaraan saya selalulah sangat kuat, dan sekarang saya hanya bisa menekan aura dan mencegah kesengsaraan iblis itu untuk jatuh terlebih dahulu.
karena saya belum mengumpulkan cukup energi pena suci dan saya baru saja mencapai puncak tahap tengah. Ketika itu turun sekarang, maka saya akan berada dalam bahaya. Meskipun ada pohon iblis dari 10.000 alam, itu tidak akan merusak akarnya, tetapi itu akan menjadi pukulan bagi terobosan saya di masa depan. Kata Qin Chen. Dia segera mengedarkan alam langit dan buminya sendiri secara rahasia, menekan Yuan suci di tubuhnya. Dia harus benar-benar mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan bahkan menyentuh ambang alam tahap air suci surgawi sebelum dia cukup percaya diri untuk melawan kesengsaraan iblis ini. Namun untuk menyentuh alam ini, energi suci langit dan bumi yang dibutuhkan Qin Chen sangat banyak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.